gue gue udah bingung, gue harus cerita ke siapa gitu. Ke orang lain belum tentu didengar cerita gue. Ya mungkin kalau mereka cuma jadi pendengar yang baik aja sih. Oh iya, sebelum kita memulai pada pokok pembahasan inti sih, mari kita flashback ke belakang tentang kehidupan bagaimana gue dilahirkan ke dunia. Ya, singkat cerita sih, pada waktu kejadian malam hari disertai angin hujan lebat, ketika itu ibu gue sih marah sama bapak gue. Ibu gue ngebawa gue pada waktu usia di sekitar 3 bulan itu. Ya, itu sangat rentan pada usia bayi untuk dibawa pada malam hari. Gue sadar kalau gue ini bukanlah orang yang memiliki banyak keuangan yang cukup, dan gue juga seorang anak dari ayah pengendara tukang beca sih. Namun ya gue bersyukur masih bisa mengerti kondisi keuangan bapak gue yang pada saat itu juga emang lagi nggak punya apa-apa. Kembali kepada pembahasan mengenai ibu gue, ya bener, ibu gue memberikan gue kepada ayah gue dengan mengatakan tidak ingin mengurus gue. Ya ayah gue yang agak ngerti juga kenapa bisa kayak gitu, marahlah kepada ibu gue. Dia cuma mengatakan, astagfirullahaladzim, kok lu bisa kayak gitu ngomongnya. Tapi dengan perkataan yang sama, ibu gue tetap mengatakan kalau nggak mau ngurus gue. Nggak tahu alasannya seperti apa. Ibu gue nggak pergi itu nggak pamit sama sekali, ngomong sayang pun enggak. Ya mungkin emang ibu gue juga kesel kali sama gue, kesel juga sama bapak gue. Ya mungkin emang udah jalannya kali ya. Dengan kondisi habis kehujanan, badan gue juga dingin, bapak gue juga dingin. Bapak gue masih sayang banget sama gue, itu ngasih sarung satu-satunya buat gue doang, tanpa memikirkan kondisi dia juga yang lagi kedinginan karena kehujanan. Gue sadar usia 3 bulan itu kondisinya juga lapar, terus cuma bisa nangis. Ya nggak lama sih berselang, bapak gue datang membawa seorang perempuan. Mungkin sekitar perempuan itu sekitar usia 3 tahun, 34 tahun, maksud gue 34 tahun. Ya gue juga nggak tahu siapa namanya lah. Sebelum dia berangkat mau nyari beberapa susu buat gua, dia nitipin gua sama tuh orang. Ya namanya usia 3 bulan lah, cuma bisa nangis lapar gitu di depan dia. Tapi gua nggak nyangka gitu, maksudnya ini orang kok baik banget, dia masih ngasih gue sesuatu buat ngenyangin gua. Gue juga nggak tahu itu apa itu, pokoknya bikin gua kenyang gitu. Maksudnya dia ngasih ke gua seperti halnya seorang ibu kandung. Ya ketika gua sedang tertidur lelap lah, gua masih sempat ngedengar gitu orang berdiskusi tentang gua, bahwasanya kalau dia itu cerita mengenai ibu kandung gue. Gue
gue juga nggak tahu kalau bakalannya perempuan itu bakalan jadi pengurus untuk ganti ini bukan dong gue. Ya benar sekali, yang nggak gue inginin ternyata menjadi kenyataan. Ayah gue menikah lagi dengan perempuan itu, wanita yang ngerawat gue di usia 3 bulan menjadi ibu baru gue. Ya gue akuin sih, dia juga orangnya sabar ngerawat gue hingga tumbuh jadi balita, memberikan makan yang cukup. Dan semenjak bapak gua menikah lagi dengan itu perempuan, karir bapak gua itu yang hanya pengendara becak bisa memiliki banyak kendaraan tersebut. Ya mungkin emang anugerahnya maha kuasa lah, memberikan rezeki yang cukup buat keluarga bapak gua. Namun dari banyaknya rezeki, bapak gua itu jadi takabur dan lupa sama yang memberikan rezekinya. Ujian datang kepada bapak gua dengan berbagai macam, mulai dari kayak hilang tuh beca satu persatu, ditipu sama temannya sendiri, dan dibawa kabur juga sama temennya. Ya seketika itu sih bapak gue udah mulai putus asa. Nah namun bagaimana, nggak ngerti juga deh tuh ibu tiri gue bisa nenangin bapak gue dengan kesabarannya. Ya gue sih kondisi istilahnya cuma baru 4 tahun aja itu gue baru cuma bisa diem, gue cuma bisa ngeluh minta makan aja kepada ibu tiri gue. Ya tahun 98 kan terjadi krisis moneter tuh. Nah itu juga gue baru usia menginjak usia 6 tahun. Bokap gua atau bapak gua itu menganjurkan untuk tidak keluar rumah pada saat kejadian itu. Ya emang lagi banyak kerusuhan besar, kita juga ngeri juga sih emang. Banyak supermarket dan toko habis dijarah oleh massa. Iya, dan terjadi banyak sekali barang-barang yang hilang di toko-toko tersebut. Sampai waktu bermain dengan teman-teman gua juga hilang, nggak ada sama sekali. Gua emang istilahnya nggak bisa diem di rumah, gua maksa buat buka pintu, tapi ibu gue melarangnya. Dia marah sama gue sampai cubit paha gue sampai merah. Ya mungkin karena ingin dia ngajarin gue untuk untuk mengerti situasi kondisi yang sekarang, yang waktu terjadi kerusuhan itu. Ya namun namanya juga masih anak-anak kan nggak ngerti. Setelah krisis moneter itu berakhir, situasi sudah mulai kondusif tuh. Ya gue juga senang lah, istilahnya gue udah mulai bisa beraktivitas lagi, main-main lagi sama teman-teman gue. Nah di tahun itulah dimana gue udah mulai mendaftar sekolah dasar, karena pada saat itu juga kan nggak ada syarat buat masuk taman kanak-kanak terlebih dahulu. Nah gue udah mulai baik teman-teman baru yang gue belum tahu namanya, dan juga gue nggak belum kenal juga orang-orangnya kayak gimana. Dan gue juga sama sekali juga bukan istilahnya kenal mereka semua itu yang biasa gue ajak main. Ya meskipun teman-teman di rumah gue ada yang mendaftar di satu sekolah tersebut. Ya sekian dulu cerita gue ya untuk part satunya, nanti bisa dilanjut lagi di kemudian hari.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.